Setelah berhasil meruntuhkan Uni Soviet pada akhir abad ke-20 untuk mempertahankan dominasi kekuatan mereka, lalu Amerika Serikat pun mulai mencari titik fokus baru untuk menjaga dominasi geopolitik globalnya. Pada waktu itu, di kawasan Timur Tengah, Israel melihat kekuatan Islam mulai bangkit. Menurut Israel, hal tersebut lambat cepat pasti akan menjadi ancaman besar, baik itu bagi eksistensi negara mereka maupun bagi Amerika Serikat yang ingin tetap eksis mempertahankan dominasi kekuatan globalnya. Atas kekhawatiran itulah, lalu kedua negara ini pun mulai menjalin kerjasama strategis dengan misi utama, yaitu menghambat dan melemahkan kekuatan Islam secara keseluruhan. Lantas, bagaimanakah cara mereka memulai dan menjalankan misi mereka yang licik tersebut? Sebelum melakukan tindakan kampanye militer secara langsung terhadap Islam, maka mereka perlu mendapatkan legitimasi dan alasan yang sah. Oleh sebab itu, mereka pun mulai membangun dan menyebarkan doktrin, narasi, propaganda, dan juga isu-isu negatif tentang Islam di mata dunia. Seperti terorisme, radikalisme, dan Islamofobia. Semua itu adalah poin-poin penting yang akan mereka gunakan sebagai alasan yang sah untuk melegitimasi aksi mereka dalam upaya melemahkan umat Islam. Pada tahun 1996, Israel mulai menerbitkan dokumen yang dikenal Rencana Clean Break. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa perlunya Israel mengambil tindakan untuk melemahkan negara Islam di sekitarnya seperti Irak, Suriah, dan Iran. Pada tahun 2001 pasca tragedi WTC, kemudian Amerika Serikat juga mulai menyebarkan doktrin perang melawan terorisme. Sejak saat itulah, doktrin dan propaganda tentang Islam sebagai teroris pun mulai digaungkan. Berdasarkan narasi-narasi tersebut, kedua negara itu pun mulai bergerak melakukan tindakan kampanye militer secara langsung terhadap negara Islam. Irak. Pada 2003, koalisi yang dipimpin AS menyerbu Irak dengan dalih negara tersebut memiliki senjata pemusnah massal dan terkait dengan kelompok teroris. Pemerintah Saddam Hussein tumbang, dan negara ini memasuki masa ketidakstabilan yang berlangsung hingga kini. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hingga 2006, konflik di Irak menyebabkan sekitar 151.000 hingga 223.000 korban jiwa sipil. Iran. Sejak tahun 1979, hubungan AS dan Iran memburuk setelah Revolusi Islam. AS menerapkan sanksi ekonomi luas terhadap Iran sejak tahun 1995, yang diperketat pada 2018 setelah menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Menurut laporan Bank Dunia, sanksi tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi Iran sebesar 9,5% pada 2019. Selain itu, mereka juga menuduh Iran sebagai kelompok Syiah yang kejam dan suka menghabisi kelompok Sunni. Palestina. Sejak tahun 1948, Amerika Serikat menjadi sekutu utama Israel, memberikan dukungan militer senilai lebih dari 150 miliar dolar sejak tahun 1949. Menurut data Kongres AS, pada periode konflik Gaza Oktober 2023 hingga akhir 2025, Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat lebih dari 70.000 korban jiwa di Gaza. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. ASC telah menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB sebanyak 45 kali untuk membatalkan resolusi yang mengkritik tindakan Israel terhadap Palestina. Selain menyebarkan isu terorisme, dalam upaya melemahkan Islam, Amerika dan Israel juga memecah belah persatuan Islam dengan cara mendukung kelompok-kelompok oposisi di dalam suatu negara untuk melawan pemerintahan yang sah. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok radikal dan kemudian menuduhnya sebagai kelompok Islam, seperti halnya di Libya, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Di Libya, Amerika menuduh Muammar Gaddafi sebagai diktator kejam yang membantai rakyatnya sendiri, sehingga ia harus digulingkan dan dihukum. Gaddafi tewas pada tahun 2011, dan Libya pun hancur oleh konflik yang berkepanjangan. Di Suriah, Amerika dan Israel menciptakan konflik dan kekacauan dengan cara mendukung kelompok oposisi untuk melawan pemerintah. Mereka juga memecah umat Islam menjadi berbagai kelompok dan mendukung mereka untuk berperang satu sama lain. Konflik ini telah merenggut nyawa jutaan orang. Di Yaman, mereka menciptakan kekacauan dan perang saudara yang berkepanjangan antara Houthi dan pemerintah Yaman. Sampai saat ini,
Mereka terus menebarkan kekacauan dan perpecahan di seluruh dunia, khususnya terhadap negara-negara Islam yang berdaulat. Setelah Amerika dan Israel berhasil menciptakan kekacauan di berbagai negara Islam, lalu kemudian mereka datang sebagai juru selamat palsu yang seakan-akan bertindak sebagai pahlawan. Padahal, sebenarnya mereka itu adalah para penjajah yang sangat biadab. Semoga konten ini bermanfaat dan dapat membuka mata kita semua agar tidak mudah terpengaruh dan terpecah belah oleh isu-isu dan propaganda kaum kafir yang ingin menghancurkan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Agar semakin banyak saudara kita yang tahu, ayo bantu untuk membagikan video ini kepada mereka.